terutama kita anak-anak generasi muda, Gen Z dan lain sebagainya, ini harus kita bentengi. Ayo generasi muda yang mempunyai perhatian lebih ke IT dan lain sebagainya, ayo bagaimana kita bisa mengimbangi efek-efek negatif ini sehingga terlindungi generasi muda Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa binasta'inu ala umurud dunya waddin. Sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'. Saudara-saudariku kaum muslimin muslimat dimanapun berada, yang insya Allah di kesempatan ini dalam keadaan sehat walafiat serta dalam lindungan serta hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kesempatan ini kita membahas sedikit singkat tentang bagaimana kita menyikapi peran AI atau Artificial Intelligence, di mana ini tentu mau tidak mau, suka tidak suka, ini ke depan akan mewarnai kehidupan kita. Ini akan bersinggungan langsung dengan kita. Mau tidak mau ini harus kita gunakan, harus kita manfaatkan, dan harus kita jalankan. Namun bagaimana kita menyikapinya terkait dakwah dan agama? Ini yang harus kita jaga sehingga kita bisa mengambil manfaatnya dan menjauhi mudaratnya. Singkat satu kata, bahwa AI adalah alat bantu. Jangan sampai kita menjadi ketergantungan terhadap AI ini. Kenapa? Karena di samping manfaatnya yang banyak, tapi juga dampak buruk dari AI ini juga harus kita perhatikan. Secara manfaat kita tentu nggak usah kita pertanyakan lagi. Kita akan lebih mudah, kita akan terbantu, ada otomasi pekerjaan. Bagaimana kegiatan-kegiatan yang rutin itu bisa kita kerjakan. Pertanyaan-pertanyaan yang mungkin selama ini sulit tinggal nanya. Hai, apakah ini, apakah itu, bagaimana ini, bagaimana itu, dijawab semua. Bahkan sampai hal yang rutin seperti diagnosis, dokter, itu juga udah bisa dilakukan AI. Rekomendasi produk, konten, apa kira-kira orang yang suka ini, udah direkomendasikan. Bahkan masuk ke hukum aja, orang bersalah melakukan ini, keluar apa yang mau ini kan. Sama dengan agama. Anda mau tanya apa? Saya mau nanya hukum, mungkin kumur-kumur ketika puasa, hukum baca bismillah ketika Al-Fatihah, dijawab semua sama AI. Tapi yang perlu kita garis bawahi bahwa AI ini masih dan harus kita jaga ini sebagai alat bantu. Alat bantu. 3 hal yang perlu kita sadari, yang perlu kita jaga. Yang pertama sumber inputnya, yang kedua prosesnya, yang ketiga outputnya. Yang pertama inputnya udah jelas. Kita dalam agama Islam 2 tuntunan yang harus kita jaga, Al-Quran dan hadis. 2 ini tidak akan tersesat kita jika kita berpegang pada Al-Quran dan hadis. 2 hal ini, inilah yang berkembang di jagat maya sehingga banyak urusan, banyak pendapat, bahkan hoak bertebaran di jagat maya. Ini semua yang dikutip oleh AI.
Ini semua yang dijadikan referensi oleh AI. Sehingga bercampur data yang baik, data yang buruk, informasi sesat, hoak, dan lain sebagainya, itu bercampur baur dengan pendapat ulama, dengan pendapat ustadz yang baik, bercampur. Sehingga ini butuh atensi kita. Sehingga ketika kita menanyakan sesuatu ke AI, itu harus kita verifikasi ulang. Jangan telan mentah-mentah. Adakah dasarnya dari Al-Quran dan hadis? Begitu juga dengan prosesnya. Tadi input yang harus kita jaga tetap bersandar pada Al-Quran dan hadis. Sedangkan di prosesnya AI ini penuh dengan algoritma. Mungkin saat ini masih butuh pengembangan, sehingga masih banyak tertinggal data-data, masih tertinggal banyak variabel-variabel yang belum diinput. Tapi nanti semakin lengkap, algoritma AI juga bisa berubah, disesuaikan dengan kepentingan daripada pemilik AI. Masih positive thinking, kadang orientasi AI itu dilakukan agar pengunjung, agar user daripada AI ini menjadi ketergantungan terhadap AI tersebut. Sehingga hanya untuk yang menyenangkan, walaupun informasi yang disampaikan itu tidak benar, termasuk di dalam hal agama ini. Yang ketiga, outputnya yang harus kita jaga dari penggunaan AI ini. Apakah hasil yang kita dapat dari AI ini, informasi yang kita dapat dari AI ini bisa menjadikan jalan kita untuk meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jika tidak, maka tinggalkan. Tetap jadikan ini sebagai alat bantu. Karena inilah yang akan menjadikan kita selamat. Yang pertama tadi, sumbernya haruslah dari Al-Quran dan hadis. Dan jika memang tidak ada jawaban dari kedua ini, tentu akan diperkuat oleh pendapat ulama yang tetap merujuk pada Al-Quran dan hadis. Yang kedua, proses disinilah yang kita tidak ketahui. Disinilah perlunya anak-anak kita, generasi kita, bila perlu membangun AI yang lebih fokus kepada dakwah Islam, AI yang benar-benar jujur, AI yang benar-benar dapat menjadikan wasilah kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana di poin ketiga, bahwa kita gunakan alat di dunia ini, kita gunakan media, kita gunakan apapun alat yang ada di bumi ini, baik harta dan lain sebagainya, itu untuk tujuan akhirat. Mungkin ini aja yang bisa kami sampaikan. Semoga kita bisa lebih bijak dalam memanfaatkan AI dan seluruh perangkat-perangkat media elektronik digital yang kekinian ini, terutama kita anak-anak generasi muda, Gen Z dan lain sebagainya. Ini harus kita bentengi. Ayo generasi muda yang mempunyai perhatian lebih ke IT dan lain sebagainya, ayo bagaimana kita bisa mengimbangi efek-efek negatif ini sehingga terlindungi generasi muda Islam. Ini aja mungkin, mudah-mudahan bisa menggugah kita semua, bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi kami secara pribadi. Kurang lebih kami mohon maaf kepada kita semua, kepada Allah kami mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.